Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah bersih-bersih kelas? Alhamdulillah sudah. Sudah berdoa? Alhamdulillah sudah. Ini jam pertama ya, masih pagi ya. Sudah pada sarapan belum? Ya, harus sarapan dulu ya, biar semuanya kuat dan bisa menghadapi kenyataan tentunya di hari ini ya. Oke, Ibu hanya bercanda. Sudah berdoa belum? Sudah ya, alhamdulillah. Eh, oke, Ibu absen dulu ya. Absen, alhamdulillah semuanya sudah masuk. Semuanya sehat ya, alhamdulillah sehat. Oke, minggu-minggu kemarin Ibu sudah berbicara tentang materi pengertian atau arti dari 5 prinsip dasar hukum Islam atau yang disebut dengan Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Nah, 2 pekan lalu kita tentunya membahas tentang bahkan 3 minggu kita membahas sampai ke tes-tes kalian mengikuti di materi tentang 5 prinsip dasar hukum Islam atau Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Nah, di pertemuan hari ini, kita alhamdulillah memasuki tema yang baru atau materi yang baru, yaitu tentang larangan untuk mendekati pergaulan bebas dan perbuatan zina. Coba, yang namanya pergaulan tentunya harus ya, supaya saling mengetahui satu sama lain, bagaimana caranya berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang-orang, dengan tetangga, sahabat, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita tidak bersosialisasi, mungkin kita tidak tahu dan tidak akan mendapatkan banyak pengetahuan ya, karena yang namanya ilmu kita bukan didapatkan dari buku, dari HP, tapi banyak sekali kita bisa mendapatkan ilmu tersebut. Bahkan kita bisa mendapatkan dari secara ketika kita berinteraksi dengan teman, dengan adik kelas, entah itu dengan kakak kelas, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Karena yang namanya ilmu itu luas cakupannya ya, tidak hanya di situ saja. Oke, di sini. Nah, kenapa pergaulan bebas itu dilarang oleh ajaran Islam? Coba ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa pergaulan bebas itu dilarang oleh ajaran Islam? Coba ada yang tahu? Oke, karena pergaulan bebas itu sudah melanggar yang namanya norma-norma ya betul, melanggar yang namanya norma agama. Kenapa? Yaitu karena sudah tidak tidak mematuhi yang namanya norma agama. Artinya sudah di luar kapasitas agama. Semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam agamanya masing-masing mereka langgar. Nah, itu yang namanya pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas ini cenderung ke hal-hal yang negatif. Salah satunya yaitu di dalam konotasi pergaulan bebas itu ada yang namanya kategori zina atau perbuatan zina. Makanya harus kita jauhi, jangan didekati. Nah, di sini Allah menjelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang menjelaskan tentang dilarang mendekati perbuatan zina yang berbunyi surat tersebut yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah merupakan suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, kita bahas dulu pertama yaitu pengertian dari kata perbuatan zina.
Nah, zina di sini diambil dari asalnya ini diambil dari kata bahasa Arab yang berarti yang berasal dari kata zana, kemudian yazni yaitu artinya hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan tali pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Oke. Nah, di zina di sini adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam tali pernikahan yang sah. Kemudian zina merupakan dosa besar dalam Islam dan memiliki konsekuensi hukum baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian sini yang sudah dijelaskan tadi yang sudah saya bacakan yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sini hukum kenapa di sini sudah ada kesepakatan para ulama ketika menetapkan hukuman bagi pelaku zina. Ada yang namanya di, didera dan yang kedua ada yang namanya dirajam. Dirajam ini ada kategorinya ya. Didera bagi pezina apa, dirajam bagi pezina apa. Kemudian kalau yang pezina ini ada dua kategori ya, ada zina muhson, ada zina gairu muhson. Kalau zina muhson di sini adalah eh, orang yang melakukan zina sebelumnya sudah memiliki yang namanya tali pernikahan atau sudah pernah berkeluarga. Kalau zina gairu muhson ini adalah orang yang melakukan zina belum memiliki tali pernikahan atau kalau dalam bahasa Sunda itu disebutnya masih bujangan ya sama perawan. Nah, itu perbedaannya antara zina muhson dengan zina gairu muhson. Dan sampai sana dulu kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Bagaimana sih hukuman bagi pezina muhson, gairu muhson? Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu jelaskan. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Oke, sudah mengerti semuanya? Baik, untuk materi selanjutnya Ibu akan membahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk refleksinya Ibu akan kirimkan melalui grup WhatsApp kalian ya. Oke, ditunggu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.